Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, masih membahas ujian masuk Undip tahun 2019. Nah, kali ini soalnya berkaitan dengan materi momentum dan impuls ya, fisika SMA kelas 10. Oke, langsung aja kita bahas. Sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ya, berarti di sini saya punya dua benda, adik ya. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per sekon, searah dengan kecepatan benda semula. Bisa membayangkan ya? Atau supaya mudah ya, kita gambar aja ya. Berarti di sini saya punya dua benda, ini benda pertama, kemudian yang ini adalah benda kedua. Ya, Dek ya, benda keduanya berbentuk balok. Nah, benda pertama ini katanya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ini berarti arahnya ke kanan ya, supaya menumbuk balok. Nah, ini V1 sama dengan plus 20 meter per sekon. Ingat, yang namanya kecepatan itu besaran vektor. Berarti selain punya nilai, kecepatan juga punya arah. Ya, nah kalau dalam fisika ini penting ya, Dek ya. Yang namanya vektor itu arahnya dibedakan dengan tanda ya. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang kecepatan, nah biasanya kalau kecepatannya itu tandanya adalah plus, maka arahnya adalah ke kanan. Sebaliknya kalau minus, maka arahnya adalah ke kiri. Nah, yang namanya kesepakatan ya berarti ini sebenarnya boleh-boleh aja dibalik ya. Jadi kalau minus itu ke kanan, kalau plus ke kiri, itu juga boleh ya. Tetapi supaya enak ya, kita tentukan saja plus itu ke kanan, kalau minus itu ke kiri. Ya, lalu harus konsisten. Dari awal perhitungan sampai akhir nanti acuan kita adalah kesepakatan mula-mula ini ya. Oke ya, jadi V1-nya 20 meter per sekon, kemudian baloknya diam ya, berarti V2-nya sama dengan 0. Lalu setelah bertumbukan ternyata benda kedua ya, balok itu bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon, searah dengan kecepatan benda semula. Berarti ini V2 aksen saya pakai warna merah ya untuk membedakan ini kecepatan setelah bertumbukan sama dengan plus 15 meter per sekon ya, karena dikatakan di soal searah dengan benda semula ya. Oke, kita lanjutkan. Berapakah kecepatan benda setelah tumbukan jika koefisien restitusi E sama dengan 0,4? Ini maksudnya yang ditanyakan adalah kecepatan benda pertama ya. Jadi yang ditanyakan di sini V1 aksen ya. Jadi kecepatan benda pertama setelah bertumbukan. Nah, adik-adik, biasanya kalau ada soal-soal berkaitan dengan peristiwa tumbukan, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ya, ini adalah hukum kekekalan momentum. Jadi semua peristiwa tumbukan itu pasti tunduk dengan hukum kekekalan momentum. Tetapi di soal ini kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Mengapa? Karena M1 dan M2 itu tidak diketahui di soal. Ya, yang diketahui di soal itu adalah koefisien restitusi. Berarti kita gunakan rumus koefisien restitusi ya. Jadi E itu rumusnya adalah min V1 aksen plus V2 aksen dibagi V1 dikurangi V2. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ini adalah persamaan untuk menghitung koefisien restitusi. Nah, berarti kita gunakan rumus ini untuk menghitung V1 aksen. Jelas ya? Oke, langsung aja kita masukkan angkanya. Jadi E sama dengan, saya tulis ini ya, 0,4 sama dengan min V1 aksen, ini yang kita cari, ditambah V2 aksen 15, dibagi V1 dikurang V2. Ya, V1-nya 20, V2-nya sama dengan 0. Ya, berarti nanti ini min V1 aksen ditambah 15 sama dengan 20 kali 4. Ya, 20 kali 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8 ya. Nah, maka min V1 aksen sama dengan 8 dikurangi 15. Ya, ini sama dengan min 7. Maka V1 aksennya sama dengan 7 meter per sekon. Nah, biasanya kan ditanyakan arah ya. Kalau ditanyakan arah ya, karena di sini tandanya plus, ingat acuannya adalah kesepakatan semula. Nah, ini acuannya ya, yang ini ya. Karena plus berarti nanti arahnya adalah ke kanan. Sehingga nanti kalau ditanya berapakah besar kecepatan benda dan arahnya kemana,
Maka jawabannya adalah besar kecepatan benda setelah bertumbukan 7 meter per sekon, kemudian arah kecepatannya atau arah gerak bendanya setelah bertumbukan adalah ke kanan. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, saya pikir ini adalah kategori soal yang mudah ya. Tapi kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan pembahasan video kita kali ini ya, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti pasti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Lalu bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian klik like ya, dan kemudian boleh dibagikan di sosial media kalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat.